Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Marco Gonzales Sarinja. Saya dari FKS Pagi. Di sini saya perwakilan PBL 404 akan mempresentasikan demo dari proyek kami yang berjudul analisis performa database berdasarkan protokol keamanan. Sebelum memulai demonstrasi dari proyek kami, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu tentang detail-detail dari proyek kami. Baik. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu topologi yang kami gunakan. Baik, di topologi ini bisa kita lihat bahwa topologi yang kami gunakan sebagai sarana simulasi ini terdiri dari dua server. Di sini MySQL server dan MySQL client, dan yang dimana dua server ini dikomunikasikan secara host to host dan diletakkan satu buah komputer di sini, bisa kita di sini yang digunakan untuk memonitor, menganalisis, dan mengevaluasi pertukaran data yang terjadi antara dua server basis data dari server dan client. Yang mana untuk pengalaman IP bisa kita di sini 192.168.945 untuk MySQL server, 146 untuk MySQL client, dan 791 itu untuk komputer monitoring. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan jelaskan flowchart atau alur dari BL kami ini, yang dimana pertama-tama kami sini melakukan pengumpulan data, yaitu yang kedua itu perancangan dan penerapan topologi jaringan, bisa kita lihat yang tadi yang sebelumnya, yaitu yang ketiga itu penyiapan sistem operasi dan patch pendukung. Patch pendukung yang dimaksud di sini ya ini Ubuntu, SSL, MySQL, dan Apache. Oke, selanjutnya penginstalan Ubuntu server, yaitu penginstalan Ubuntu server. Di sini kan punya dua server, server 1, server 2, di mana di situ di install Ubuntu server. Selanjutnya penginstalan MySQL server dan MySQL client, yang dimana di server 1 itu diinstal MySQL server dan server 2 itu diinstal MySQL client. Itu yang tahap selanjutnya itu konfigurasi MySQL, selanjutnya pembuatan database dan tabel beserta isinya. Lalu yang ketiga itu selanjutnya itu pengujian keamanan database, yang terakhir itu pengujian analisis performa database. Baik, saya akan menunjukkan tahap demonstrasi. Oke. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari detail-detail tentang Ubuntu yang kami gunakan atau settingannya. Oke. Pertama-tama sih saya akan jelaskan terlebih dahulu settingan dari server 1. Bisa kita lihat di sini. Untuk memorinya di sini kami buat 1 GB, prosesornya itu 2. Lalu untuk jaringan adapternya itu kami menggunakan di server 1 atau MySQL server, yaitu NAT. Lalu adapter yang kedua itu bridge. Oke, untuk selanjutnya untuk server yang kedua. Oke, untuk server yang kedua sama seperti server 1, di sini memorinya 1, prosesornya 2. Lalu untuk adapternya di sini kami membuat dua juga, yaitu NAT dan bridge. Oke, baik. Untuk proses demonstrasinya saya akan lanjutkan. Yang dimana untuk tahap pertama itu yaitu penginstalan Ubuntu server. Penginstalan Ubuntu server. Instalan Ubuntu server yang dimana sini kan sudah kita bisa lihat. Oke, server 1, server 2. Jadi sini saya menginstal di server 1, server 2 ini, sini saya menggunakan Ubuntu server. Lalu yang selanjutnya itu penginstalan MySQL server dan MySQL client. Untuk server 1, di sini saya menginstal MySQL server. Kita akan menginstal terlebih dahulu. Oke, untuk MySQL server kita install. Oke, jadi di sini saya sudah menginstal, jadi dia tidak terinstall lagi.
Oke, untuk di sini saya perlu saya install MySQL client, sudah install, kita masukkan passwordnya. Begitu juga di server 2, di sini saya sudah install MySQL client juga, makanya tidak perlu install lagi. Oke, untuk tab selanjutnya itu konfigurasi MySQL. Oke, untuk konfigurasi MySQL, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu, yang dimana konfigurasi ini untuk menghubungkan web server atau klien dan database server agar saling bisa terhubung. Yang dimana pertama-tama untuk untuk melakukan konfigurasi database server, di sini saya ingatkan terlebih dulu untuk server MySQL, MySQL terbagi jadi dua, MySQL dan MariaDB. Baik, di sini saya menggunakan MySQL. Oke, untuk melakukan konfigurasi MySQL kita jalankan perintah ini. Ano, MySQL MySQL dot Oke, baik. Ini kita mengubah yang kita setting di sini yaitu bin address-nya. Kita ganti bin address saat ini menjadi bin address dari database server tersebut. Baik, untuk IP-nya kita akan lihat di server 1. Kita masukkan perintah IP A. Kita lihat di sini untuk IP dari database server atau server 1 itu 192.168.48/30. Lalu kita masukkan, kita ubah bin address tersebut dengan IP dari database server itu 192.168 titik, terus saya ubah 48/30, 48 titik 130. Oke. Setelah selesai mengubahnya, kita ctrx, lalu kita enter y, enter. Oke. Setelah kita melakukan konfigurasi bin address dari database server, jangan lupa untuk merestart-nya dengan perintah sudo systemctl start. Ya. Oke. Ini ada kesalahan, tunggu sebentar. Di sini terdapat kesalahan. Maaf ya teman-teman. Restart. Masih ya. Oke, kita tunggu. Oke, jika dia tidak ada kesalahan, dia akan langsung masuk otomatis ke sini. Oke, untuk mengetes apakah MySQL servernya bisa berjalan atau tidak, kita coba mengaksesnya terlebih dahulu. Kita sudo MySQL. Coba. Sudah masuk ke sini di sini. Oke. Tahap selanjutnya kita akan melakukan pembuatan user terhadap database server. Jadi di server 1 ini kita akan melakukan pembuatan user terhadap klien. Oke. Yang dimana uh, user dari si klien ini, user yang dibuat oleh database server ini bisa diakses oleh si klien. Oke, dengan perintah sebagai berikut. Oke. Nah, dengan perintah create. Di sini kita masukkan username-nya. Baik, di sini saya buat user itu nama saya sendiri itu Michael. Oke, di sini kita masukkan IP dari
web server. Jadi yang kita tahu tadi IP web server itu 48.130. Jadi sini untuk IP web server berarti sini 48.131. Kita masukkan 9.2.9.8 titik 48.131. Kita cek terlebih dahulu. Kalau nggak tahu salah, habis kita sini ya 48.131. Oke. Lalu selanjutnya itu identify by kita masukkan sini passwordnya sama juga kita buat sama seperti misalnya selesai aja dan titik koma. Oke, kita coba ulang lagi. User atau non, di sini saya lupa masukkan usernya sepertinya. Oke, user, nama usernya Michael. Ini IP dari web server 192.168 C18.48. Oke, setelah itu kemudian ini masukkan passwordnya itu sama juga kita buat di usernya Michael di koma. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita masukkan grant atau hak akses yang kita berikan terhadap user. Yang mana kita masukkan grant of privilege. Ini untuk seluruh database dan seluruh tabel. Oke. Di sini nama usernya itu Michael. Dan untuk IP-nya sama seperti tadi, IP dari web server 192.168 titik 131. Oke, ini sudah masuk, berhasil. Oke, yang selanjutnya itu close. Dipilih. Ini untuk mengonfirmasi ya teman-teman. Oke, terkesan, sebentar. Terus di oke, sudah berhasil. Oke, di sini. Oke. Coba kita tes apakah user dan password itu sudah masuk atau tidak. Coba kita pergi ke server 2. Server masuk ke server 2 dengan perintah MySQL. Ya. Itu di sini usernya tadi Michael. Masukkan IP dari database itu 92.168.48 itu 130. Lalu min T. Kita masukkan sini passwordnya itu Michael juga tadi. Oke, di situ ini dia sudah terhubung. Coba kita akses apakah dia bisa membuat database atau membuat database. Oke teman-teman, bisa dari sini. Jadi gini, pas di akar privilege-nya ini, Anda bisa kita buat di sini. Di sini. Kita bisa setting di sini, dia hanya bisa untuk melihat database tersebut, database yang kita kasih gitu. Ini, kalau ini saya mengasih akses seluruhnya, jadi dia bisa melihat semua database-nya. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pembuatan database dan tabel beserta isinya. Kita pergi ke server 1. Oke, sini kan kita sudah masuk di server 1.
Baik, di sini saya akan menunjukkan tahap pembuatan database. Kita masuk ke server 1, kita masuk ke MySQL-nya, dengan perintah sudo MySQL. Setelah kita masuk, kita menjalankan perintah sebagai berikut: pembuatan database beserta tabelnya. Pertama, create database. Nama database ini, untuk nama database ini kita buat data, sama enter, berhasil, kita cek. Oke, ini sudah ada ya. Oke. Untuk buat tabelnya, kita use database yang kita tuju. Ini data untuk membuat tabelnya. Di sini saya menggunakan database data. Oke. Untuk membuat tabelnya, kita copy saja di sini. Ini mana dia terdiri dari field ID, first name, last name, email, gender, dan address. Oke. Kita sudah. Oke, dan enter. Oke, kita cek. So, oke, di sini sudah ada ya. Oke. Baik, baik, di sini saya akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu pengujian keamanan. Yang dimana di sini kami akan di sini saya akan melakukan pengujian terhadap uh, terhadap database di saat si user login ke database server. Oke, di sini untuk proses untuk proses penyadapan di sini kami menggunakan TCP/DAM. Yang dimana TCP/DAM ini kami melakukan penyadapan terhadap database server, yang dimana kami akan melihat pergerakan atau traffic dari jaringan si klien. Oke, pertama-tama untuk melakukan penyadapan kita masukkan perintah sebagai berikut. Oke, kita masukkan perintah ya, ini masukkan perintah ini sudo tcp/dam mi ns33. ns33 itu interface dari database server. Min S 8000, min W HTTPS PJ. Oke, jadi melakukan proses penyadapan, kita buka tools Wireshark. Oke, sebentar. Oke, tadi kan IP dari database server kan 192.168.48.130. Kita untuk lebih jelas kita cek terlebih dulu. Oke, bisa terus ini 48.130. Lalu kita buka Wireshark, kita lihat nanti jaringan yang hampir sama seperti database server. VMware Network Adapter VM-Net8. Dia 481. Dia kan kalau database server kan 192.168.48. Sama seperti ini. Oke, kita buka. Setelah kita buka, kita coba akses dari server 2, akses database server. Ini akan melakukan proses penyadapan yang dilakukan server 2 terhadap database server. Oke, kita masuk. Ini kita login menggunakan SSL. Masuk. Oke, dia sudah masuk. Kita coba cek apakah dia menggunakan SSL tidak atau tidak dengan perintah /n. Dia menggunakan SSL ya. Oke, lalu kita periksa. Bisa atau tidak. Oke, bisa terus ini. Ya, dia tersadap. Jadi apa yang dilakukan si user, dia akan tersadap di database dari VMware ini atau dari Wireshark ini. Ini dimakan teknik sniffing. Oke, jadi kesimpulannya yang saya ambil, kalau dia menggunakan SSL, ini mana di sini kita lihat bahwa uh, bisa kita lihat sini dia hanya simbol-simbol terlihat, jadi dia tidak bisa dibaca sama sekali oleh TCP/DAM. Sedangkan coba kita uji yang tidak menggunakan SSL. Oke, kita coba exit terlebih dahulu. Exit. Itu juga server 2. Satu kita hapus dulu. Oke.
coba ujian keamanan tanpa SSL atau disebut dengan HTTP. Oke, kita lakukan. Pertama kita sadap dulu perintah seperti tadi. Oke, setelah kita sadap, kita buka Wireshark. Lalu kita pilih VMware Network Adapter VMnet 8. Oke, kita buka. Setelah itu coba kita akses server web server atau klien. Kita login menggunakan SSL dengan menambahi nih minus SSL sama dengan mode disable. Oke, kita login. Oke, setelah login kita coba cek. Di sini dia tidak menggunakan SSL. Lalu kita lihat hasil dari penyadapannya. Oke, kita cari yang login. Oke, kita lihat sini bahwa usernya dia kelihatan serta passwordnya dia di hash ke MD5. Kemungkinan itu bisa juga di hash kembali sih. Oke, jadi kesimpulannya sini jika dia tidak menggunakan SSL, dia sangat mudah dibaca menggunakan TCP dump, dan yang mana di sini juga performanya lebih cepat dibandingkan HTTPS. Oke, untuk tahap selanjutnya itu tahap pengujian performa. Oke, kita lanjutkan. Baik, untuk tahap selanjutnya itu pengujian performa, yang dimana di sini yang kami uji itu ada 4, yaitu select, insert, update, dan delete. Yang dimana untuk variabel pengujian ini kan terbagi jadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu sini penggunaan SSL dan tidak menggunakan SSL ya, atau penerapan gitu. Saat dia insert dia menggunakan SSL atau tidak. Oke, untuk variabel terikatnya itu yaitu iteration ataupun isinya. Iteration itu perulangan, frekuensi itu penggunanya. Namun di sini kami hanya menggunakan iteration. Oke, untuk melakukan pertama-tama sini kami melakukan pembuatan file SQL terlebih dahulu, yang dimana isinya itu ada insert, update, delete, dan select. Dan kita lihat sini, ini script yang kami buat. Oke, bisa lihat ada update, select, delete, dan insert. Lalu kita tinggal run saja. Oke, dia sudah jadi. Dia bentuknya itu dalam bentuk SQL, file SQL. Oke, delete sudah jadi. Oke, select sudah jadi. Terakhir update. Oke, di sini saya juga sudah mengkoneksikan SSH ke Discord agar yang dimana keempat file ini bisa kita drag ke server 2 agar kita bisa gunakan nanti pada saat pengujian performa. Jadi tinggal kita drag saja satu-satu. Masih loading. Oke. Oke, setelah selesai, coba kita masuk server 2, kita cek apakah sudah masuk. Oke, dia sudah masuk. Oke, untuk tahap selanjutnya, untuk proses pengujian, di sini kami menggunakan MySQL Lab, yang dimana MySQL Lab ini merupakan tools yang digunakan untuk meniru beban klien pada server MySQL dan melaporkan waktu setiap tahap yang dilewatinya. Oke, kita masuk ke tahap pengujiannya. Itu bisa di sini. Oke, kita copy saja. Ini uh, uh,
sebuah prosedur untuk melakukan master step. Oke, kita pastikan saja. Oke, oke, yang kita ubah di sini IP-nya. Sebentar. Oke, yang kita ubah sini IP-nya, yaitu kita ubah ke IP database server. Sini menggunakan SSL, sudo mysql, usernya di sini Michael, password sini Michael, lalu hostnya ini IP dari database server. Iterasinya itu satu kali, perulangannya itu satu kali. Di sini menggunakan SL, pengujian ini menggunakan SL. Lalu number of queries itu 500, yang dimana dia akan menginsert 500 data saja. Lalu create data schema. Ini merupakan nama database, yang dimana sini kita masukkan saja nama database uh, yang kita uji. Oke, no drop query, lalu sini filenya insert. Oke, coba kita uji. Oke, tunggu. Oke, sini sudah keluar hasilnya. Dia untuk menginsert data ke database tersebut, dia memerlukan waktu 9,49 second atau 9,49 detik. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap set update. Kita cek terlebih dahulu apakah filenya sama. Oke, ini update C. Ini masih menggunakan SSL. Kita uji. Oke, dia sudah keluar. Untuk update, dia hanya membutuhkan waktu 0,116 second atau detik. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu update. Tahap selanjutnya itu select. Oke, kita uji. Sini dia masih menggunakan SQL. Oke, untuk melakukan select, di sini dia hanya membutuhkan waktu 8.456 detik. Oke, untuk tahap terakhir itu delete. Oke, kita tunggu. Jadi untuk sini kita lihat ya, jika dia menggunakan sel, performanya lebih lambat. Bisa tulis sini. Untuk melakukan delete, dia hanya membutuhkan waktu 22,324 second. Itu untuk menggunakan SL. Bagaimana jika tidak menggunakan SL? Kita coba masuk ke sini, pilih yang di bawahnya, kita copy, lalu coba kita perbaiki. Oke. Ini untuk nama SQL-nya insert, insert, nama database itu data. Untuk query itu kita buat 500 saja. Yang sini disable, aksesnya disable ya. Oke. Interestnya satu, sini kita ubah ini IP database. Untuk user sama passwordnya sama. Oke, langsung kita jalan saja. Ini tidak menggunakan server ya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini untuk mulai SL dia hanya membutuhkan waktu 10.986 detik. Itu tidak menggunakan SL. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu update. Oke, dia hanya membutuhkan waktu 0,085 detik. Setelah itu tahap ini itu select. Oke,
Dia hanya memakan waktu 10.276 detik. Oke, yang terakhir itu delete. Oke, kita tunggu. Oke, untuk delete tanpa menggunakan shell dia hanya memakan waktu 14,529 detik. Jadi bisa kita lihat sini kesimpulannya, uh, bisa di sini bahwa yang lebih cepat itu uh, data data address yang tidak terenkripsi atau sama juga menggunakan tanpa menggunakan SL dapat dibaca dengan jelas menggunakan TCP dan performanya lebih cepat dibandingkan data address yang terenkripsi. Sedangkan untuk TPS atau menggunakan SSL, data addressnya yang terenkripsi tidak dapat dibaca menggunakan TCP dump. Lalu terlihat data seperti simbol-simbol yang tidak bisa dibaca. Minimal performanya lebih lambat dibandingkan uh, tidak menggunakan enkripsi. Oke, itu saja kesimpulan dari project kami. Oke, baik. Hmm, sekian dari demonstrasi dari BBL 404. Jika ada kesalahan editor atau tolong berkenan di hati. Tolong memaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam.